Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam Sabtu ya? Mhm. Semoga tetap semangat ya, meskipun ini apa ya, hari terakhir kita belajar di minggu ini, ya, LC terakhir gitu ya. Oke, malam ini kita akan bahas jejaring kerja ceritanya. Ini pernah dibahas mungkin sama Kak Zaro atau Kak Aulia atau Kak Ahmad ya? Nah, nanti semoga soal yang Kak Indah berikan berbeda dengan mereka, jadi nambah wawasan untuk kita semua, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, semoga apa yang akan kita bahas bisa membawa keberkahan dan bisa memudahkan nanti ketika mengerjakan soal TKP. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sudah siap? Besok hari kejepit, iya, besok hari kejepit nasional. Tapi buat orang ASN nggak kejepit ya. Kecuali kalau guru yang sekolahnya ada yang masuk di hari Sabtu. Ya nggak sih? Iya kan? Oke, langsung saja. Ini tentang pengertian jejaring kerja ya, yaitu salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya punya tujuan agar jalannya organisasi dapat efektif dan efisien. Oke, BUMN juga Kak libur, BUMN juga libur. Kan enak ya libur ya. Oke, gitu ya. Intinya kalau jejaring kerja itu apa? Kegiatan yang tujuannya itu untuk membuat organisasi itu berjalan dengan efektif dan efisien, gitu. Intinya di situ. Nah, tujuan ketika dites itu mampu membangun atau membina hubungan bekerja sama bukan ya ini ya. Tujuan jejaring kerja itu mampu membangun, membina hubungan bekerja sama, ada berapa nih? Satu, membangun dan membina hubungan. Jadi membangun hubungan, kemudian membinanya gitu ya. Setelah membangun itu ada kegiatan lain yaitu membina atau menjaganya. Kemudian bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang secara efektif. Jadi tujuan jejaring kerja ini ada 4 besar ya. Yang awalnya kita hanya membangun, kemudian membina, kemudian bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi secara efektif. Kak, suaranya dibesarin dikit. Oh, masa? Sudah besar. Ini kayaknya earphone-nya mungkin ya. Masalahnya ini sudah ada di depan mulutnya ke Indah. Sudah ya? Udah aman? Oke, terima kasih. Nanti kalau suaranya hilang lagi, komen aja. Kak Indah stay di chat kalian, insya Allah. Oke, kemudian ada aspek jejaring kerja nih, ada 2 yang dites itu ya. Kalau ini berdasarkan yang lama nih. Jadi kemampuan besar diri dalam membangun dan membina hubungan yang akan dilihat. Nah, berarti apa? Peserta dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap mau berhubungan dengan orang lain, membina hubungan yang harmonis secara berkelanjutan dan memiliki empati. Banyak banget ya tuntutannya ya. Ya udahlah ya kita jalani aja ya. Yang intinya ya tetap yaitu membangun hubungan dengan orang lain, membina hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dan memiliki empati nih di sini nih. Sekarang kita kebanyakan hilang empati ya. Memahami pikiran dan perasaan orang lain. Semoga kita tidak termasuk ya. Ya kan? Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yaitu menilai kemampuan peserta dalam bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi yang tadi, tujuan tadi itu kita break menjadi 2 aspek ya.
Ini yang pertama, yang kedua yang ini. Nah, kalau yang aspek yang kedua itu tuntutannya adalah menunjukkan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, memiliki jaringan informasi yang luas. Nah, ini nih. Kemudian kekompakan tim dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif. Jadi kalau jejaring kerja itu hubungannya, berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain ya, hubungan kita dengan sesama rekan kerja kita, entah itu kita bisa membangun, kemudian membinanya secara berkelanjutan dan ini tadi, memiliki empati, ya. Selain itu, memiliki jaringan informasi. Jadi kalau kita sudah punya, apa namanya, teman yang banyak, yang berhubungan dengan orang banyak itu tadi, artinya kita sudah berhasil memiliki jaringan informasi yang luas, ya kan. Kayak kita ini kan di seluruh Indonesia kan yang ikut di sini. Nah, informasi yang ada di Papua bisa kalian dapatkan juga lewat chat misalkan di sini, di bawah lagi ada gempa. Nah, itu kan ada informasi yang up to date misalkan kayak gitu. Naudzubillah jangan sampai ya, itu hanya omongan Kak Indah ngasal. Oke, Kak, kalau premium bahannya nanti bisa di-download kan, Kak? Bisa. Oke, langsung saja kita ke soal yang biar nggak lama-lama karena kita nanti sampai jam 9 saja. Oke, untuk nomor satu tadi sudah di Kahoot ya kan? Mhm. Kira-kira jawabannya apa? Nih, nih, C, C? Oke, kita bahas ya. Nah, intinya apa di sini? Kamu itu seorang sarjana yang baru lulus dari Universitas Nasional. Saat ini sedang mencari pekerjaan dan baru menyadari sangat sulit untuk berhasil mendapatkan suatu pekerjaan tanpa relasi. Benar nggak ini? Tanpa relasi itu sulit banget. Nyatanya memang seperti itu ya. Menurut Anda, cara yang paling mudah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan adalah dari mana? Yes, memang jawabannya itu adalah cari orang dalam. Itu memang benar, cari orang dalamnya lewat jalur mana? Apakah lingkup profesional atau lingkungan pertemanan dekat dari alumni tempat Anda kuliah, lingkungan keluarga atau kelompok minat yang sama dengan Anda? Calo, full soal dari tryout pernah ngerjain soalnya. Oh iya kah? Apa nih jawabannya berarti? Tadi sudah ya di Kahoot, jadi nggak usah Kak Indah full. Oke, jadi jawaban yang tepat memang itu ada di poin tertinggi ada di C, cicak ya, Jadi tujuannya untuk apa di sini? Relasi alumni di sini ya yang ditekankan, yang lebih sesuai karena saat kuliah itu saat di mana kita memiliki banyak teman dan berjuang bersama. Jadi di saat kuliah itu kalian membangun, yang kayak tadi itu loh, membangun kemudian membina. Nah, membina berjuang bersama ini membina hubungan ya dengan teman kita. Jadi kalau dilihat di sini yang paling banyak kita membangun dan membina hubungan dengan orang banyak, itu kelihatannya ada di alumni tempat Anda kuliah. Kalau lingkup profesional gimana, Kak? Kalau profesional padahal kita kan baru mulai ya ceritanya ya. Kalau kita ke lingkup profesional malah jatuhnya kalian nanti bakalan down ya melihat, mungkin relasi mereka sudah banyak atau sudah punya, eee guide gitu. Oh itu kayaknya alumniku gitu kan, biasanya kalau lingkup profesional tuh malah ngambilnya memang dari alumni. Kalau setahu Kak Enda ya misalkan perusahaan-perusahaan besar tuh, yang diambil tuh biasanya dari alumni. Makanya soal ini yang tepat itu memang yang C. Oke, mungkin ada yang ingin sharing untuk nomor satu. Ada yang dipertanyakan membina rumah tangga coach, waduh siap siap. Berarti nggak profesional ya, Kak, mencari dari alumni tempat Anda kuliah maksudnya? Kan lingkupnya di sekitar univ, jadi yang paling dekat ya alumni. Oh, iya. Kan maksudnya di sini kan iya, sudah ditekankan ya Anda baru lulus. Memang kalau kita baru lulus itu jejaring kerja yang terdekat kita itu adalah memang sesuai dengan itu ya, lulusan kita di Universitas Nasional ini, yaitu alumni tempat kita bekerja. Dosen juga bisa, iya betul. Bisa juga sih ya.
Jadi sebenarnya bisa semua, tapi yang lebih tinggi relasinya itu ada di alumni tempat Anda kuliah. Faktanya dapat info kerja bukan dari teman kuliah. Dari mana dong? Dari aplikasi ya? Oke, kayaknya lanjut ya nomor 2. Nah itu betul, alumni mempengaruhi nama kampus juga mempengaruhi, betul, itu betul banget. Jadi kalau alumni kalian sudah ada di perusahaan besar, kemudian pasti bosnya itu minta, "Adik kamu dong masukin juga," itu nyata ya. Itu pernah Kak Indah dapat informasi yang semacam itu. Memang itu nyata adanya. Jadi cari teman kalau kalau yang masih kuliah, mungkin ada yang masih kuliah, ada nggak? Itu beneran cari relasi yang banyak, bukan hanya yang sesuai dengan jurusan kita ya kan, di jurusan lain pun juga seperti itu. Oke, kita nomor 2, ini nomor 2-nya Kak Indah ganti, ini bukan yang tadi, berarti Kak Indah coba pull dulu ya, agak panjang tapi nggak panjang-panjang banget. Oke, coba dulu ya dikerjakan, 1, 2, 3, 4, Kak Indah launch. Baru 53 orang, tadi Kak Indah ngomong 1, 2, 3 cekrek itu maksudnya di-screenshot ya? Oke, nanti bacanya pelan-pelan aja. Oke, Kak Indah izin endpool ya. Sudah 120, 130 yang menjawab. Hei, mana nih endpool? Oke, jawaban terbanyak itu ada di C dan A. Oke, berarti normal ya? Ya. Oke, yang tadi terlambat mungkin kita baca pelan-pelan dulu, tapi pertanyaannya kita lihat dulu. Tindakan yang akan Anda lakukan bersama tim Anda, oke. Jadi Anda itu ASN penyuluh ya, di salah satu kantor pemerintah daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam. Beberapa bulan terakhir, lahan ladang dan sawah di daerah tersebut mengalami gagal panen. Nah, ada masalah ya, karena musim hujan yang terus-menerus. Para petani berpendapat bahwa hujan itu adalah takdir yang tidak dapat ditolak. Memang benar ya kan? Sebagai seorang penyuluh pertanian, Anda dan tim kerja Anda berencana mengajak para petani untuk mengikuti pelatihan penyuluhan yang diadakan di balai desa. Akan tetapi para petani menolak pelatihan yang akan Anda selenggarakan. Jadi masalahnya tadi udah gagal panen, kemudian petaninya diajak penyuluhan dan mereka menolak gitu ya di sini ya. Menolak pelatihan yang akan Anda selenggarakan. Maka tindakan Anda apa? Oke, Anda baca dari yang paling banyak jawabannya ya tadi ya. Oke, kita lihat yang C, yang terbanyak tadi, akan tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam. Oke, kalau kita lihat sama yang A, oke, yang A akan tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam, benar ya? Sama ya, pembibitan, pemeliharaan, sama nih. Sawah. Yang salah agar bersedia mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohan. Oke.
Bedanya ada di sini ya berarti ya, mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohan. Kalau yang ini apa? Dengan cara lebih menekankan penyuluhan melalui dinas pertanian atau lembaga yang lebih dihormati. Oke, mana nih yang lebih baik? Coba Kak lihat poolnya tadi. Yang ketiga tadi B-nya ya, yang banyak ya. Yang B itu bedanya ada di sini, tanpa memaksa petani karena petani selalu konservatif dalam melakukan pekerjaan. Ini enggak ya kayaknya ya. Berarti kita pertimbangkan yang A dan C. Mana nih yang lebih baik? Yang tetap memberikan pengarahan, dua-duanya sama-sama dengan pengarahan ya. Tapi ada nggak yang memberikan, yang jauh lebih nyata gitu? Mengubah kebiasaan lama dengan pelatihan proyek percontohan atau yang ini, menekankan penyuluhan melalui dinas pertanian atau lembaga yang lebih dihormati, mana yang lebih nyata aksinya? C, yes betul. Jadi poin yang terbanyak itu memang yang ada di C. Yang A itu poinnya adalah 4. Nah, kenapa kok yang C? Nah, ini tadi tetap memberikan pengarahan kepada petani serta memberikan proyek percontohan. Nah, ini untuk apa? Adanya proyek percontohan itu dampaknya itu jauh lebih ke depan ya, yaitu agar petani itu hatinya tergerak untuk mengubah kebiasaan lama mereka yang salah yang selama ini salah ya, tadi kan ngomonginnya karena dia gagal panen terus ya, karena musim hujan yang terus-menerus. Nah, diharapkan nanti adanya hasil percontohan itu apa, menjalin hubungan sosial dan membangun komunikasi dengan petani lewat pengarahan dapat menghasilkan suatu keuntungan, gitu. Nah, kalau yang A itu apa? Hanya di sini nih ada tulisannya ya, hanya melakukan penyuluhan tanpa praktik serta masih meminta bantuan dinas pertanian atau lembaga tinggi di atasnya. Nah ini sebenarnya sih nggak apa-apa ya meminta bantuan dari dinas pertanian atau lembaga tinggi di atasnya. Tapi poinnya di sini kamu itu adalah sudah menjadi penyuluh nih di sini, ya kan? Sebenarnya boleh seperti ini, tapi kamu sudah jadi penyuluh. Kalau kamu sudah jadi penyuluh, harusnya kan sudah bisa memberikan penyuluhan secara langsung ya kan, kalau di sini masih butuh bantuan dengan dinas pertanian yang lain. Oke, gimana? Untuk soal nomor 2 ada masalah? Oh, ada yang lulusan penyuluhan pertanian, selamat. Oke. Kak, kalau yang lebih jejaring kerja itu bukannya yang A, gimana nih teman-teman ada yang minta ada yang berpendapat bahwa yang A itu lebih ke jejaring kerjanya. Nah, ini kalau kalau menurut Kak Indah nih ya, kalau yang C itu jejaring kerjanya itu maksudnya bukan dengan ya ini kan jejaring kerjanya dengan orang lain ya, tapi masalahnya itu kan langsung petani dengan Anda sebagai penyuluh ya. Jadi leb harusnya jejaringnya itu stopnya itu selesainya di kamu, yaitu seorang penyuluh dengan petani yang ada di sana gitu. Kalau ini kan ada orang ketiga lagi kan, heeh, Dinas Pertanian dan lembaga yang dihormati. Oke deh, kita next. Kita next ke nomor 3. Oke, nomor 3 tadi sudah di Kahoot. Oke, pertanyaannya adalah sikap Anda. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak mendukung dan meminta untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda lebih suka pekerjaan yang bebas. Oke, bagaimana nih sikap kamu? Mana yang lebih baik? Mana? Memantapkan diri Anda sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik. Oke, banyak yang jawab E dan C. Oke, kita langsung spill-spill jawaban ya. Jadi spill jawaban yang poin tertinggi itu ada di sini, yang ada di E. Karena apa di sini? Kamu mau mencoba hal baru untuk kemajuan.
Kemudian ada tulisan fokus nih ya, fokus maka sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dengan fokus mengelola bisnis dengan baik. Jadi ini jejaring kerjanya di mana, Kak? Ya ini tadi, mau mencoba hal baru. Poinnya, indikator yang dia minta di sini itu adalah memantapkan, mau mencoba itu bisa dilihat dari sini, memantapkan diri Anda sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik. Tapi Kak, yang tidak dilihatkan dengan, eee, keluarga di sini, gimana dong Kak? Nah, tapi indikator yang lebih ditekankan di sini itu adalah mau mencoba hal baru tadi, dari indikator yang ada di jejaring kerja. Oke, tadi ada yang masih ngganjel ya, yang nomor 2 ya? Kak, tapi kan petaninya menolak untuk penyuluhan, bukannya A lebih menarik perhatian dan lebih dihormati supaya petaninya mau ikut penyuluhan. Nah, kalau bandingkan dengan kalau kamu sudah memberikan, proyek percontohan secara langsung, nah mana nih yang lebih menarik? Yang hanya ngomong-ngomong penyuluhan atau yang sudah kamu kasih contoh? Nah, kalau kamu sebagai murid kan yang lebih baik itu malah yang kamu memberikan contoh sebagai itu ya, contoh secara langsung kan, itu yang lebih menarik daripada hanya penyuluhan, gitu ya, kalau dilihat dari sudut pandang kamu ya, Jo, kalau menurut Anda seperti itu. Oke, kalau nomor 3 nggak ada masalah ya? Jadi lebih, apa namanya, ke fokus ke dalam diri kita untuk mengelola bisnis dengan baik. Oke, lanjut lanjut lanjut, bisa Kak Anda lanjut. Fokus ke individu nggak sih? Iya. Iya kah? Memantapkan diri. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor 4 tadi belum di-Kahoot, berarti Kak Indah kasih waktu untuk screenshot dulu, buat yang mau screenshot sebelum Kak Indah luncurkan pool-nya. 1, 2, 3, Kak Indah luncurkan pool-nya. Oke, Kak Indah end pool ya. Oke, stop sharing ya. Jawaban terbanyak adalah yang beta. Katanya seperti itu. Kita lihat, oke, Kak ini lihat dulu yang beta dan apa yang tinggi. Beta dan A. Oke, kita lihat. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba oke, pertanyaannya adalah sikap Anda ya, oke. Tiba-tiba mengundurkan diri, di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri tersebut adalah karena yang ini, tidak memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri. Ini emang ya masalah ini. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Oke, tadi
kita di posisi apa nih? Nggak ada ya tulisannya ya, kita sebagai apa ya. Intinya cuma diberitahukan bahwa banyak perusahaan eh, banyak karyawan di perusahaan yang Anda pimpin, jadi kita pimpinan di perusahaan itu. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat dari opsi yang terbanyak, yaitu opsi B. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. Oke, tapi tadi ada fokusnya ya di sini. Sebenarnya ingin memberikan pengembangan, tapi di sisi lain keuangan perusahaan itu tidak memungkinkan. Nah, berarti ini tidak, eee, tidak menjadi yang terbaik ya. Coba kita baca lagi ya. Ini kontradiksi dengan keuangan perusahaan, keuangan kita, emang uang kita ya. Oke, kita lihat yang A sekarang. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti merekasemin. Apa itu merekasemin? Apa? Merekasemin. Apa ada yang tadi Kak Enda salah ketik ya? Dengan cara begitu, oke kita simpan dulu yang ini, kemudian kita lihat opsi yang terbanyak ketiga itu adalah D, oke lihat. Pimpinan sendiri yang harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Oke, mana nih yang lebih baik? Kalau di sini dengan cara mengikuti berarti kan ada kegiatan lain ya, kegiatan lain yang pasti ini membutuhkan dana juga nggak sih? Meskipun hanya mengikuti, sama aja dengan yang ini ya, mhm, mengembangkan diri sendiri yang ini ya. Nah, bandingan dengan yang D, ada keterlibatan secara langsung sebagai seorang pemimpin di sini kamu, perusahaan yang Anda pimpin. Mana yang lebih baik antara A, B? Kalau B sudah ya kayaknya ini enggak ini. A pun kayaknya juga enggak, karena sama aja dengan yang B. Coba kita bahas yang lain coba deh. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi kondisi keuangan perusahaan sedang tak mendukung hal ini tidak terhindarkan. Nah, ini enggak juga yang tidak memberikan solusi. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan fasilitasi pengembangan diri. Nah, ini juga enggak ya, hanya kayak memberikan usulan aja ya, berkomentar. Nah, berarti tinggal yang mungkin dapat 5 ya yang ini. Karena apa nih? Kenapa kok dapat 5 yang D? Nah, kamu kan tadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinir orang lain sebagai pemimpin yang baik dan harus peka terhadap pengembangan diri karyawan. Meskipun tadi kita tidak memiliki uang, kamu kan seorang pemimpin yang pastinya speknya jauh lebih baik daripada karyawan kamu, ya kan? Jadi kita menuntut karyawannya untuk kerja cepat, tepat, dan sesuai prosedur untuk masalah di atas pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan. Jadi, kalau kamu mampu, kenapa kita kasihkan yang lain dengan keadaan, tanda kutip ya tadi ya, keuangan perusahaannya sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Gimana? Masa nilainya 4 sih, Kak, memilih perusahaan harusnya lebih peka. Iya ya. Tapi ini yang dari sumbernya Kak Indah ya, itu itu adalah yang keempat. Meskipun dia hanya memberikan komentar ya, pemilik perusahaan harusnya lebih peka ini, dan pasti enggak ya, ini harusnya tidak 4 ya. Kalau dari kacamata kalian sendiri, yang menurut kalian poinnya 4 yang di mana nih? Antara A dan B ya harusnya ya, yang memiliki, poin keempat, tapi enggak juga ya, karena tadi keuangannya menipis, semua perusahaan ingin karyawan ini juga enggak yang C. Ya udah ya, intinya yang nomor 5 itu ada di D. Oke, jawaban untuk soal ini adalah delta. Gimana? Beda ya sama pelatihan. Apa yang beda sama pelatihan? Memberikan pembekalan, oke. Beda ya sama pelatihan, betul. Pembekalan sama pelatihan memang, beda ya. Kalau pelatihan kan durasinya pasti lebih banyak daripada hanya memberikan pembekalan. Tapi, ya udah, kita mampunya sebagai pemimpin yang tadi perusahaannya sedang krisis, yang memberikan pembekalan untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Seminar lebih irit dari pelatihan, betul. Wah, kamu tahu pernah jadi, anu ya,
Oke, seminar gratis, Kak. Iya, sekarang banyak seminar gratis ya. Bisa lanjut? Yang ditanya sikap kita, Kak. Oh, sikap kita sebagai pemimpin ya? Iya bener kan? Sikap, yang D. Dari tadi Christopher Manurung, Kak Indah, yang dari Taman CMS, ah, dari mana aja Kak Indah. Oke, nomor 5 ya, biar kita nggak lama-lama. Ke nomor 5. Sudah di-screenshot 1, 2, 3, cekrik. Oke, relaunch pool. Oke, yang jawab baru 105, tapi udah kelihatan banget jawabannya yang berbeda, berarti langsung Kak Enda izin input ya. Oke, biar kita semakin banyak soal yang terjawab. Oke, jawaban terbanyak itu adalah yang delta, katanya seperti itu. Yang kedua itu adalah yang C. Oke, langsung saja ya karena ini jawabannya tadi banyak banget. Yang D, ternyata memang D itu poinnya 5. Oke, masalahnya apa sih? Oke, kita baca pelan-pelan. Pagi ini Anda minta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan proyek, namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya. Aduh, udah jadi bawahan, dia malah mengingkari janji ya. Untuk melanjutkan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan. Oke, berarti sudah jelas ya karena ini kita, posisinya lebih tinggi dari yang, rekan kerja kita, berarti kita harus berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena pekerjaannya menyangkut proyek yang, besar dan penting untuk perusahaan kita. Nah, tadi ada yang jawab yang C katanya. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Ini sifatnya melaporkan saja ya, kalau ini kamu langsung terjun dengan berani berkata tegas. Jadi jawaban yang terbanyak memang adalah yang delta. Ada pertanyaan? Aman? Oke, aman Kak Ida, lanjut. Lanjut. Sudah di-screenshot? 1, 2, 3, cekrik. Oke, lanjut Kak Indah, pool, relaunch pool-nya.
Oke, Kak Indah and Pul ya guys. Dan jawaban terbanyak itu ada di D. Oke, dari 141 yang jawab terbanyak ada di D. Oke, masalahnya apa nih di soal ini? Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan. Nah, semua karyawan diminta untuk memberikan usulan tentang pelayanan. Nah, ini pernah keluar ini katanya. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memiliki jasa perusahaan Anda. Jadi, agar banyak customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Maka layanan apa yang sebaiknya kalian berikan? Yes, jawaban terbanyak itu adalah yang D. Nah, topiknya itu apa? Memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan dari berbagai kebutuhan khusus ya di sini, yaitu ibu hamil, menyusui, dan juga lansia. Jadi ini sudah pasti. Kalau yang A ini, tadi ada yang jawab yang A ya kayaknya, ya nggak sih? Ada yang jawab yang A ya tadi ya? Kalau yang A gimana Kak? Ini Kak. Nah, yang A itu ternyata bukan jawaban yang diinginkan karena sudah termasuk pada SOP. Pasti itu merupakan SOP-nya secara standar ya, secara standar SOP dari suatu layanan. Entah itu secara ASN atau enggak, atau perusahaan, ini adalah sudah termasuk di SOP-nya perusahaan. Jadi, nggak perlu kita usulkan lagi gitu loh intinya. Mhm. Jadi inilah jawaban terbanyaknya itu ada di delta. Oke, ada masalah lagi untuk soal ini, ada yang ditanyakan? Oke, kita lihat katanya mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini kan mirip dengan ini ya, tapi fasilitasnya lebih jauh, lebih banyak yaitu adanya lansia tambahan. Sama-sama ya ibu hamil dan menyusui dan para lansia sih. Apa bedanya? Oh, ini jalur khusus aja. Yang ini menyediakan fasilitas, jadi bukan hanya jalurnya saja ya. Entah itu ruangan misalkan kayak gitu. Jadi fasilitas lebih tinggi ya daripada hanya jalur khusus. Ada yang tanyakan untuk soal yang ini? Oke, Kak Indah lanjut. Aduh cepet banget ya. Oke, oke. Yang ini screenshot dulu, 1, 2, 3. Jalur khusus udah termasuk dalam fasilitas. Nah, itu sudah dibantu oleh Christopher. Maksudnya Kak Indah tadi gitu ya. Fasilitas itu lebih besar jadinya. Jalur khusus itu bagian kecil dari fasilitasnya. Oke, 1, 2, 3 screenshot sudah? Kak Indah luncurkan full, oke? 1, 2, 3. Oke, Kak Indah Enful sudah 1 menit dan jawabannya sudah terlihat bedanya.
Oke, jawaban terbanyak adalah E, kemudian disusul oleh D dan A. Wah, D dan A sedikit banyak menggoda. Kita lihat gimana. Stop sharing. Oke. Anda sudah lama menekuni usaha kuliner ceritanya gitu ya. Kemudian ada kawan yang menawari kerjasama membuka usaha kuliner yang baru di tempat wisata. Jadi ada tantangan baru nih dengan sistem bagi hasil. Oke, kawan Anda bersedia mempersiapkan tempat dan lokasi dan sudah strategis ya ceritanya ya dan strategi pemasarannya. Sedangkan Anda mempersiapkan karyawan dan bahan baku. Sedangkan modal usaha dibagi berdua. Oke, sikap Anda adalah yang mana? Kak Indah baca dari yang terbanyak dulu, yaitu yang E. Menerima dengan senang hati karena selain menambah relasi juga bisa membuka peluang kerja bagi orang lain. Oke, baik ya, ini sudah baik. Kalau dilihat dari jaring kerja pun sudah baik ya. Menambah, mencoba hal baru juga sudah dapat yang E. Coba kita bandingkan dengan D dan A. Yang D, menerima dan menganggap sebagai peluang untuk meningkatkan brand usaha kuliner Anda karena pasti banyak pengunjung di tempat wisata tersebut. Oke, ini lebih ke keuntungan pribadi ya, maksudnya dari sudut pandang kamu. Coba yang A, meminta pertimbangan kepada keluarga apa yang harus dilakukan karena menyangkut bisnis keluarga. Nah, gimana nih antara D dan A mana yang lebih tinggi? Harusnya yang D ini ya? Ini yang lebih tinggi daripada yang ini. Nah, kalau Kak Indah spill-spill jawaban nih, itu yang termasuk halo halo, sudah jelas? Tiba-tiba putus. Saya ya? Spill jawaban nih, yang tertinggi itu adalah yang E. Opsinya, yaitu nilainya paling tinggi karena apa? Aspek penilaiannya di jejaring kerja tadi menambah relasi, kemudian memberikan peluang bekerja bagi orang lain itu termasuk kita berani mencoba hal baru ya. Jadi ini memang jawaban yang tepat, yaitu yang dapat poin 5, yang E. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, satu soal lagi mungkin ya. Ya, ini kayaknya cepat sih. Bentar, Kak Enda coba cari yang panjang aja. Nah, ini nih, yang lain nanti bisa belajar sendiri. Nanti Kak Enda kasih filenya kok. Silakan di screenshot dulu. Satu, dua, tiga, cekrik. Oke, Kak Indah relaunch ya. Oke, sudah 1 menit Kak Indah Enpul dan jawaban terbanyak yang jawab masih sedikit ya nih, cuma 82 orang. Katanya E, tapi yang kedua C. Oke, kita bahas. Nah, maka sikap Anda ya ditanya sikap lagi ya.
Dari opsinya kalau kalian lihat nih, antara E, C gimana? Mencoba menghampiri anggota, sama-sama ya. Kemudian berusaha mendekati diri dengan menanyakan, oke di sini, dengan menanyakan hambatan atau keluhan selama bekerja. Kalau yang ini apa? Mendekati diri untuk mengetahui permasalahan mana nih yang lebih pokok. Kita lihat ya, tadi ada apa sih? Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda ditugaskan untuk mengerjakan proyek, suatu ketika rekan tim Anda yang ulet dapat diandalkan ditugaskan ke proyek ini sebagai penggantinya dimasukkan rekan kerja yang terkenal sangat malas. Oke. Jadi bertolak belakang ya ceritanya. Hal ini cukup mengganggu rekan timnya. Dan ternyata pada pengerjaan proyek kerja sekarang, Anda ditugaskan oleh ketua tim untuk bekerja sama dengan anggota baru tersebut. Ya, anggota barunya tadi yang malas tadi. Berarti yang mana nih yang lebih baik? Menanyakan hambatan atau keluhan selama bekerja, kemudian memberitahu ketua tim agar dapat diatasi, atau yang ini, mengetahui permasalahannya sehingga dapat mencari solusi. Nah, ini udah kelihatan nih ya, jauh ke depan nih. Kalau ini memberitahu aja ceritanya gitu ya. Nah, ini langkahnya ada lagi setelah mencari permasalahan, mencari solusi untuk ke depannya. Di poin yang 5 itu ada di C, yang 4 itu yang E, gitu. Gimana? Ada masalah untuk soal ini? Ya, jadi lebih tinggi itu tadi apa adanya, yang ini tadi mencari solusi, kemudian kalau yang ini berhenti ya, mencari hambatan, kemudian lapor, gitu aja. Oke, gimana? Sekian untuk hari ini, ada pertanyaankah? Ada yang raise hand? Kenapa nih raise hand? Beda ya Kak, keluhan dan permasalahan. Ayo, beda atau enggak permasalahan? Nah, kalau hambatan keluhan itu kita dapatnya kan secara langsung ke orangnya ya. Mhm. Nah, kalau yang ini kamu menilainya dari sudut pandang kamu, ya kan? Untuk mengetahui permasalahannya kira-kira seperti apa. Sudah ya? Nggak ada ya? Kok semuanya sudah ada? Oke deh. Kalau sudah ada, ya sudah, kita akhiri, live class malam hari ini yang begitu fast. Wah, tapi semoga ilmunya bermanfaat dan berkah ya. Kak Indah akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, nanti pasti Kak Indah langsung kirim filenya biar besok kalian bisa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kak Indah kembalikan ke Mindy.